Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hania dengan NIM 160520014 dari kelas KR 4402B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi permasalahan dalam metode redesign. Adapun hal yang melatar belakangi dari adanya observasi metode redesign ini, yang pertama yaitu melimpahnya sisa kain dari beberapa tempat produksi boneka dan pakaian yang tidak diolah kembali. Yang kedua, adanya potensi dari kain sisa produksi boneka dan pakaian dengan ukuran dan karakter yang berbeda-beda, sehingga menjadi potensi untuk diolah kembali menjadi produk fashion berupa tas. Selanjutnya, saya mengklasifikasi limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu bersumber dari PD Motekar. PD Motekar ini adalah sebuah rumah produksi berbagai macam boneka yang berdiri sejak tahun 1993. Yang berlokasi di Jalan Sukamulya Indah, Kecamatan Sukajadi. Adapun jenis produk yang dihasilkan yaitu berbagai macam boneka yang diproduksi sesuai dengan custom atau kebutuhan customer. Dan jenis limbah yang dihasilkan yaitu berupa kain velboa, raspur, dan nilai. Limbah yang dihasilkan yaitu berukuran kecil karena pada pembuatan boneka banyak sekali bagian-bagian dengan pola berukuran kecil sehingga menghasilkan limbah-limbah berukuran kecil. Adapun kuantitas limbah yang dihasilkan yaitu 6 kantong plastik besar per minggunya. Dan untuk pengolahan limbahnya itu, limbah tidak diolah kembali dan dibuang begitu saja. Untuk yang kedua yaitu bersumber dari Ravitoy. Ravitoy ini sama seperti sebelumnya yaitu sebuah rumah produksi berbagai macam boneka yang berdiri sejak 1998. Berlokasi di Jalan Sentral Indah, Kecamatan Sukajadi. Jenis produk yang dihasilkan yaitu berbagai macam boneka sesuai dengan custom atau kebutuhan customer. Dan jenis limbah yang dihasilkan yaitu kain velboa, raspur, dan viskos. Limbah yang dihasilkan berukuran kecil karena pada pembuatan boneka banyak bagian-bagian pola yang berukuran kecil. Dan untuk kuantitas limbah yang dihasilkan yaitu sebanyak 1 kantong plastik besar per minggunya. Dan untuk pengolahan limbah tidak diolah kembali dan biasanya dibakar. Dan yang ketiga yaitu sumbernya dari Safira Busana. Untuk Safira Busana ini merupakan penjahit atau tailor menerima jahitan biasanya berupa dress, blazer, jas, dan lain-lain. Berlokasi di Jalan Adipati Ukur, Bale Endah. Produk yang dihasilkan yaitu berupa blazer, rok, dress, celana, dan lain-lain. Dan adapun limbah yang dihasilkan yaitu berupa kain katun, brokat, satin, denim, jaguar, tulle, organza, dan lain-lain. Dan limbah yang paling banyak dihasilkan yaitu berupa kain katun. Untuk ukuran limbah yang dihasilkan ini bervariasi. Adapun yang berukuran kecil dan adapun yang besar karena sesuai dengan sisa pola yang digunakan. Dan juga adapun limbah kain yang bermotif dan juga polos. Untuk kuantitas limbah yang dihasilkan biasanya sebanyak 2-3 karung per minggunya. Dan untuk pengolahannya pun limbah tidak diolah kembali dan biasanya dibuang. Berikut adalah hasil dokumentasi dari hasil observasi pada bagian foto ini yaitu limbah yang dihasilkan dari produksi boneka yaitu berupa kain velboa. Pada gambar ini juga sama limbah yang dihasilkan dari produksi boneka yaitu kain raspur. Dan pada gambar-gambar sebelah sini yaitu limbah yang dihasilkan dari produksi tailor. Di antaranya yang ini yaitu kain satin, yang ini kain organza, yang ini denim, katun, printing, juga brokat. Adapun konsep desain produk pada metode redesign ini diantaranya yaitu eco-fashion. Eco-fashion atau eco-sustainable design yang ditempuh adalah eco-redesign, yaitu dengan proses mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari produk atau proses yang telah ada, dengan menerapkan strategi reusing, recycling, dan upgrading. Dan untuk trend fashion ini saya mengambil trend fashion aksesoris berupa tas,
Dan dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa tren aksesoris tas ini pada saat ini diantaranya ada mini sling bag, tote bag, dan juga vibram handbag. Berikutnya yaitu image analysis. Dari image analysis ini kita dapat lihat bahwa dari limbah perca produksi yang menumpuk ini ternyata bisa diolah kembali dengan proses memilah kembali dari perca-perca tersebut dan dibentuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan. Kemudian dari hasil perca yang telah dipilah dan dipotong tadi dapat digabungkan dan dijahit dengan teknik quilting seperti pada gambar ini, sehingga dapat menghasilkan produk-produk fashion yang lainnya seperti tas ataupun produk fashion lainnya seperti contoh pada gambar ini. Proses selanjutnya yaitu saya melakukan eksperimen. Yang pertama melakukan eksperimen dengan teknik scrap quilting. Pada eksperimen scrap quilting ini, perca dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian hasil potongan dimasukkan atau diletakkan ke dalam kain yang tembus pandang, misalnya seperti organza ataupun tulle. Lalu bagian permukaan kain tulle atau organza tersebut dijahit dengan teknik quilting dengan pola jahitan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Adapun eksperimen yang selanjutnya yaitu eksperimen teknik patchwork. Berbeda dengan teknik sebelumnya, untuk patchwork ini kain perca yang telah dipotong-potong digabungkan atau dijahit langsung tanpa memerlukan alas permukaan terlebih dahulu. Dari patchwork ini akan menghasilkan motif dan warna yang berbeda dan menjadi bentuk yang baru. Kemudian dari hasil patchwork ini ditambahkan teknik jahitan quilting dan hasilnya kurang lebih dapat dilihat seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu tahap sketsa desain dan proses produksi. Produk yang saya buat ini yaitu berupa tote bag, dan adapun sketsanya seperti berikut. Dan untuk proses produksinya diantaranya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat pola tas berukuran 30 x 35 cm pada kertas pola, kemudian memotong kain perca menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu meletakkan kain perca yang sudah dipotong-potong lebih kecil ini dengan merata di atas permukaan kain katun sebagai alasnya dan diberi alas polypom agar lebih kaku. Kemudian melapisi bagian atas kain perca yang sudah ditata dengan kain organza. Kemudian jahit permukaan kain tersebut dengan teknik quilting agar potongan-potongan perca yang telah ditata tersebut terkunci dan tidak lepas. Selanjutnya yaitu potong kain yang sudah dijahit quilting tersebut sesuai dengan pola yang telah dibuat. Lalu dijahit. Lalu selanjutnya tahap penyelesaian berupa pemasangan sleting ataupun bagian tali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.